Apa itu kehamilan resiko tinggi? Halo Bunda-Bunda, sebelumnya Bunda tahu nggak sih apa itu kehamilan resiko tinggi? Kehamilan resiko tinggi merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu loh. Menurut WHO, angka kematian ibu di dunia tercatat sangat tinggi. Sebanyak 287.000 ibu meninggal ketika kehamilan dan persalinan. 75% dari angka tersebut disebabkan akibat komplikasi-komplikasi kehamilan yang merupakan karakteristik kehamilan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi atau disebut sebagai RISTI adalah suatu kondisi gawat darurat akibat adanya komplikasi kehamilan yang dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematian pada ibu hamil dan janinnya, baik sebelum atau sesudah persalinan. Lalu, apa sih yang menyebabkan RISTI? RISTI dapat terjadi karena usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Tinggi badan kurang dari 145 cm. Riwayat keguguran, letak sungsang, perdarahan, dan penyakit pada ibu hamil seperti KEK atau kurang energi kronis, anemia, dan preeklamsi. Kita bahas yuk Bunda, 3 penyakit utama dalam komplikasi kehamilan yang dapat menyebabkan kehamilan resiko tinggi. Yang pertama ada KEK atau kurang energi kronis. Kurang energi kronis atau KEK adalah salah satu kondisi kurang gizi yang disebabkan asupan gizi yang tidak seimbang. Tanda KEK pada ibu hamil yaitu ibu memiliki ukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm atau penambahan berat badan kurang dari 9 kg saat kehamilan. KEK dapat terjadi karena faktor ekonomi, faktor usia, faktor pendidikan, faktor pola konsumsi makanan, dan faktor riwayat penyakit sebelum hamil. KEK ditandai adanya penurunan berat badan, lila kurang dari 23,5 cm, IMT kurang dari 18,5, kelelahan yang berkepanjangan, dan kemampuan aktivitas yang menurun. KEK dapat menyebabkan ibu dan janin mengalami anemia, perdarahan saat kehamilan, keguguran, dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Lalu bagaimana pencegahan KEK yang dapat dilakukan ibu hamil? Dengan mengonsumsi makanan seimbang. Proporsi makanan seimbang telah digambarkan dalam isi piringku yang meliputi 1/3 piring makanan pokok, 1/3 piring sayuran, dan 1/3 lauk pauk serta buah-buahan dengan ukuran yang sama. Selain itu, terdapat hal penting yang harus diperhatikan oleh ibu dalam menjaga gizi tubuh, yaitu konsumsi air putih 8 gelas per hari, mengurangi konsumsi teh dan kopi, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau minyak. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dengan PHBS yang dapat dilakukan ibu hamil yaitu mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan ibu hamil mampu memperlancar sistem metabolisme tubuh, sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar serta mencegah penurunan nafsu makan. Memantau berat badan. Pemantauan berat badan pada ibu hamil sangat direkomendasikan dalam upaya peningkatan berat badan ibu dengan KEK. Untuk penjelasan terkait anemia dan preeklamsi, mari kita simak video selanjutnya. Halo Bunda-Bunda, kembali lagi dalam pembahasan pencegahan kehamilan risiko tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai anemia pada kehamilan, preeklamsi, dan pencegahannya. Anemia pada kehamilan. Sebenarnya, anemia dan KEK merupakan kondisi yang saling berhubungan. Anemia sendiri merupakan kondisi ibu yang mengalami defisiensi zat besi dalam darah yang ditandai dengan kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 11 gram per dl.
Tanda dan gejala ibu yang mengalami anemia yaitu terasa 5L, lesu, letih, lemah, lemas, dan lunglai, mata berkunang-kunang, sering pusing, dan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per dl. Apa dampak anemia pada ibu dan janin? Janin dapat terhambat pertumbuhannya, bayi berat lahir rendah atau BBLR, lahir prematur, bayi mengalami anemia, serta perdarahan pada saat kehamilan. Lalu, bagaimana pencegahan anemia pada saat kehamilan? Yang pertama, memperbanyak konsumsi makanan kaya zat besi dan protein seperti hati sapi, telur unggas, ikan dan daging, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan berwarna merah dan kuning. Yang kedua, yaitu meningkatkan konsumsi dengan gizi seimbang dengan menerapkan 4 prinsip gizi seimbang, yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, serta memantau dan mempertahankan berat badan normal. Yang ketiga, penambahan porsi makan 1 porsi setiap hari. Yang keempat, rutin mengonsumsi tablet tambah darah setiap 1 hari sekali. Untuk menghindari rasa mual, ibu hamil dapat mengonsumsi tablet tambah darah pada malam hari sebelum tidur. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai preeklamsia. Preeklamsia merupakan tanda gejala kehamilan yang memiliki ciri khas adanya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg dan proteinuria pada minggu ke-20 kehamilan. Penyebab preeklamsia masih belum jelas diketahui, namun berikut penyebab preeklamsia seperti usia kehamilan semakin tua, hipertensi bawaan ibu sebelum hamil, obesitas, dan umur yang lebih dari 35 tahun. Tanda preeklamsia yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, proteinuria, bengkak pada kaki, gangguan penglihatan, dan gangguan ginjal. Apa dampak dari preeklamsia? Preeklamsia sangat berbahaya bagi ibu dan janin, seperti persalinan yang lama, sindrom HELLP, bayi lahir prematur, dan gangguan pertumbuhan janin. Lalu, bagaimana pencegahan preeklamsia? Yang pertama, istirahat yang cukup. Ibu hamil dapat istirahat di rumah 4 jam sehari di luar waktu tidur. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam maksimal 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Yang ketiga, mengonsumsi suplemen kalsium dan mengontrol tekanan darah. Apa yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan kehamilan risiko tinggi? Hal utama yang dapat dilakukan ibu hamil yaitu rutin melakukan antenatal care atau ANC. ANC atau kunjungan kehamilan dapat dilaksanakan minimal 6 kali dalam masa kehamilan. Pemeriksaan utama yang harus dilakukan oleh ibu hamil yaitu timbang berat badan dan tinggi badan, ukur tekanan darah, mengukur lila, mengukur fundus uteri, USG dan denyut jantung janin, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet dalam masa kehamilan, tes laboratorium, dan konseling atau temu bicara. Ingat, rutin dalam melakukan kunjungan kehamilan dapat mencegah terjadinya komplikasi kehamilan dan kehamilan resiko tinggi. Jadi, jangan lupa untuk rutin datang ke pusat layanan kesehatan dan cek kesehatan kehamilan Bunda untuk mencegah kehamilan beresiko tinggi.